Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu tajwid. Di mana di sini saya akan membahas bagian dari hukum nun sukun dan tanwin. Sebagaimana pengantar, nun sukun adalah huruf nun yang ditandai dengan ditambah dengan harokat sukun, maka menjadi nun sukun. Kemudian untuk tanwin adalah suara dari nun sukun. Di sini yang dimaksud bukan nun sama seperti nun sukun ya, akan tetapi seperti bunyi suara nun sukun. Nah, yang terdapat di akhir kata benda atau isim. Kemudian tanwin merupakan tanda harokat rangkap. Misalnya, suara an ditandai dengan fathatain. Kemudian suara in ditandai dengan harokat kasrotain. Kemudian suara un ini ditandai dengan harokat dhammatain. Kemudian untuk pembagian dari hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada idhar halqi, kemudian idgham bi gunnah. Yang ketiga yaitu idgham bila gunnah, dan yang keempat yaitu iqlab. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ikhfa. Masuk untuk penjelasan yang pertama yaitu idhar halqi, di mana apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi. Huruf-huruf halqi itu hurufnya ada berapa? Huruf halqi ini ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin. Nah, bagaimana cara membaca dari idhar halqi ini? Yaitu cara membacanya dengan jelas, terang, pendek, tidak samar, dan juga tidak mendengung. Jadi, langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ain, di mana di sini kita harus baca dengan jelas ta, gitu ya. Kemudian yang kedua ini ada nun sukun bertemu dengan ha, maka dibaca jelas minhum, tidak mendengung, tidak samar, tapi jelas. Syai'in khalqihi, nah ada kasrotain, harokat kasrotain bertemu dengan kha. Kemudian ada azaban alima. Di sini ada fathatain bertemu dengan alif, tahu saya. Kemudian aliman hakimah. Di sini juga dibaca dengan jelas. Masuk untuk penjelasan yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 atau huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Bagaimana cara membacanya? Di mana di sini jika nun sukun ataupun tanwin dimasukkan menjadi satu huruf sesudahnya, yaitu huruf dari huruf idgham bi gunnah, atau ditasydidkan dengan mendengung. Untuk contohnya, di mana di sini ada nun sukun bertemu dengan ya, maka kita masukkan dengan huruf sesudahnya. Huruf sesudahnya yaitu ya. Faman ya'mal, begitu. Kemudian ada juga di sini dhammatain bertemu dengan mim, maka kita masukkan dengan huruf sesudahnya, berarti dengan wa ajalum musamma, begitu ya. Nah, untuk ini kasrotain bertemu dengan wawu, sama seperti tadi kita masukkan atau ditasydidkan dengan mendengung. Wasilati walahamin, gitu ya. Oke. Di sini pada idgham bi gunnah ada suatu pengecualian.
yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham bi gunnah yang tadi saya sebutkan di atas, itu dalam satu kalimat, ya, dalam satu kalimat. Kita tekankan di situ dalam satu kalimat. Maka bukanlah dia dibaca idgham, tetapi dia di sini akan dibaca dengan idhar atau jelas. Langsung ke contoh saja, di mana ini ada nun sukun untuk kalimat bunyanun. Nun sukun bertemu dengan ya, dia adalah huruf idgham ya, oke? Tetapi karena dia dalam satu kalimat, maka dia tidak dibaca idgham, tetapi dia dibaca secara idhar atau jelas. Bunyanun, dia tidak dimasukkan dengan huruf sesudahnya, akan tetapi dia dibaca dengan jelas. Bunyanun, kinwanun, dunya, gitu ya. Lanjut untuk penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang idgham bila gunnah, di mana apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Nah, ini huruf dari idgham bila gunnah ya, lam dan ra. Cara membacanya dengan mengidghamkan atau tanwin pada lam dan ra, tetapi tanpa mendengung. Jadi untuk idgham bi gunnah dia dimasukkan ke huruf sesudahnya, akan tetapi mendengung. Nah, untuk idgham bila gunnah dia di sini tidak mendengung, tanpa mendengung, gitu ya. Sebagaimana contoh, di sini ada domaten bertemu dengan huruf lam. Langsung di sini kita masukkan ke huruf sesudahnya, akan tetapi dia tidak mendengung. Khairul lakum, khairul lakum, begitu ya. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ra. Di sini juga tidak mendengung. Mir rabbihim, begitu ya. Lanjut untuk penjelasan yang keempat, yaitu tentang iklab, di mana apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Huruf iklab ini hanya ba ya. Cara membacanya dengan menyuarakan huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara mim dengan merapatkan dua bibir serta mendengung. Contohnya mim ba di ma. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ba. Dia huruf nun sukun atau tanwin dirubah menjadi suara mim. Mim ba di ma, begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya kita bahas ikhfa. Ya, ini yang terakhir, di mana apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah selain dari huruf halki, huruf idgham bi gunnah, huruf idgham bila gunnah, dan huruf iklab yang tadi kita bahas ya. Nah, yang selain huruf itu apa saja? Di sini ada ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, shad, da, ta, da, fa, qaf, kaf. Oke. Ada 15 huruf. Di mana cara membacanya? Di sini dengan suara nun maupun tanwin masih tetap terdengar, tetapi samar antara idhar dan idgham. Jadi dia bukan idhar, dia juga bukan idgham, tetapi cara membacanya di antara dua itu tidak terlalu jelas dan tidak terlalu mendengung, tidak terlalu memasukkan, begitu ya. Nah, lagi pula terus bersambung dengan makhraj huruf berikutnya sehingga kedengarannya berbunyi. Di sini untuk bunyi-bunyi dari ikhfa terbagi menjadi beberapa, seperti suara ng atau eng ya, jika bertemu dengan huruf za, do, fa, qaf, dan kaf. Langsung ke contoh, di sini ada dolalil kabir ya. Ada kasrotain bertemu dengan ka.
dia dibaca seperti huruf NG, ya. Dolalil kabirin, begitu ya. Kemudian ada juga yang berbunyi seperti mirip dengan suara NY dan NG. Dimana di sini ada nun sukun bertemu dengan the. Wa min dzurriyyati, begitu ya. Kemudian ada juga berbunyi seperti huruf NY. Di sini hanya huruf jim yang berbunyi seperti huruf NY. Contohnya ada kasroten bertemu dengan ja, dibaca likullin ja'alna, begitu ya. Kemudian dan ada kalanya tetap berbunyi huruf nun sukun jika bertemu dengan huruf-huruf ta, dal, do, shod, to, ya. Contohnya nun sukun bertemu dengan ta, antas alu. Kemudian ada juga kasroten bertemu dengan do, syai'in dori, gitu ya. Nah, cukup sekian untuk hukum nun sukun dan tanwin. Nah, mempelajari ilmu tajwid hukumnya itu fardu kifayah. Sedangkan untuk membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Kita harus ingat-ingat itu ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.